Sehingga yang saya sampaikan semua perangkat untuk kenegaraan itu ada di dalam Danantara ini. Ya ada ketua dewan pengawas, kemudian ada menteri-menteri lain juga, ada advisor, kita punya berbagai macam komite audit, baik di berbagai level, kita punya oversight komite dan akuntabilitas. Di situ juga ada ketua BPK, ketua BPKP, Kapolri, Jaksa Agung. Jadi dari 20 proyek yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden saat sambutan peluncuran Danantara, sudah ada yang dibidik untuk terms awal ini, Mas Ersan? Ya, pertama tentunya di Danantara ini kita harus menyiapkan timnya dulu, manusianya dulu. Ini kan baru di launching tadi. Ya kalau kata Bapak Presiden tuh pesannya kepada kami itu lakukan ini dengan asas kehati-hatian, secara prudent. Ini pesan Bapak Presiden. Kedua, lakukan ini dengan tata kelola perusahaan yang benar, good governance. Ketiga, dengan transparansi. Keempat, lakukan dengan integritas yang baik dan benar. Gitu. Dan itu yang menjadi pedoman kami dan berinvestasi di hal-hal yang memang mempunyai dampak yang besar, terutama kepada anak cucu kita di kemudian hari. Kapan bisa mulai bekerja kira-kira? Kalau kemudian tetap semua tahap yang tadi disampaikan, good governance, prinsip kehati-hatian juga berjalan, sementara Maret semua BUMN sudah berada di bawah Danantara. Ya memang rencana kita dalam waktu sebulan ini, kita akan memilih orang-orang terbaik yang berada di Indonesia, dan tidak tertutup kemungkinan juga orang-orang terbaik dari pihak asing kita juga bisa lihat dengan bantuan dari internasional headhunting dan juga local headhunting kita combine supaya kita benar-benar mendapatkan orang-orang yang profesional yang tepat dan ekspertis di bidangnya dan sudah terbukti track recordnya. Jadi itu kita lakukan secara sangat-sangat proper, sangat-sangat baik. Oke, salah satu nama yang sudah tersebar di media ada nama Tony Blair. Benarkah akan juga masuk menjadi anggota pengawas di Danantara, di Dewan Pengawas? Penasehat. Penasehat. Jadi kita memang ada Dewan Pengawas, ada Dewan Penasehat. Kalau Dewan Pengawas kan ketuanya Pak Erick Thohir ya sebagai Menteri BUMN. Tapi di Dewan Penasehat ini ada yang kita sebut namanya Global Advisors. Global Advisor atau Dewan Penasehat Global. Salah satunya namanya memang itu, tetapi memang ada beberapa nama lain yang kita yakini ini akan memberikan bobot yang lebih besar kepada Danantara, sehingga dalam dan luar negeri pun melihat bahwa kita ini tidak setengah-setengah dan kita tidak main-main dengan keberadaan Danantara ini. Berapa banyak kira-kira kursi Global Advisor yang akan diisi, Mas Parosan? Ya kita masih lihat, tapi menurut saya mungkin sekitar 5-6 nama. 5-6 nama. Ya. Selain nama Tony Blair, adakah nama yang bisa disampaikan? Salah satunya mungkin adalah Ray Dalio. Ray Dalio juga. Dan kita sedang bicara juga dengan nama-nama prominent lainnya. Mungkin, mohon maaf saya tidak bisa sampaikan di sini. Harus ditunggu. Tapi saya sudah mendapatkan indikasi bahwa nama-nama itu akan bersedia, dan ini kembali lagi ini kan akan lebih menambahkan kepercayaan bahwa ya Danantara ini tidak hanya di dalam tapi di luar pun ikut melihat akan keberlangsungan Danantara ke depannya. Kalau nama dari dalam sendiri, adakah kejutan yang mungkin nanti akan ditunggu publik? Ya kita sebetulnya selain nama yang beredar, sebenarnya Danantara ini saya bilang nih bukan mungkin. Danantara ini yang ngawasin mungkin yang paling banyak ini di Danantara ini. Kenapa? Kenapa yang paling banyak diawasi? Iya, kita punya Dewan Pengawas dan kita report langsung kan ke Bapak Presiden. Sehingga yang saya sampaikan semua perangkat untuk kenegaraan itu ada di dalam Danantara ini. Ya ada ketua Dewan Pengawas, kemudian ada menteri-menteri lain juga, ada advisor, kita punya berbagai macam komite audit, baik di berbagai level, kita punya oversight komite dan akuntabilitas. Di situ juga ada
ketua BPK, ketua BPKP, Kapolri, Jaksa Agung, jadi PPATK, semuanya juga ada di situ ikut mengawasi. Dan kita sih malah senang gitu. Dengan senang hati. Oh dengan senang hati gitu diawasin. Jadi karena kita meyakini kita juga mau menjalankan ini, saya dengan board management yang sudah ditunjuk, kita bilang kita mau menjalankan ini dengan sangat serius dan tanpa ada benturan kepentingan. Baik, Pak Ruslan, kita harus jeda. Nanti kita lanjutkan diskusi masih mengenai Danantara. Soal yang dikhawatirkan adalah digadang-gadang Danantara bisa menjadi Temasek, tapi kekhawatiran publik adalah bagaimana jika terjadi ada celah korupsi di situ yang ujungnya bukan Temasek tapi 1MDB-nya Malaysia. Bisa dijawab usai jeda, Mas Ruslan, dan pemirsa kami akan lanjutkan tetaplah bersama kami di Top.